Kita pagi ini bahas tentang wasir. Sebentar ya. Wasir ya. Wasir itu merupakan pembengkakan dari sebentar. Merupakan penyakit pada daerah anorektal. Anorektal itu artinya daerah yang terdapat pada anus dan rektum ya. Lubang ini namanya anus, rektum ini di dalam sini ini namanya rektum. Jadi muara dari usus, ujungnya dari usus besar kita itu namanya rektum yang membentuk kantong. Ya, ini namanya rektum. Kalau lubang ini namanya anal ya, anus. Yang ditandai dengan adanya pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Ini Bapak Ibu, ini pembuluh darah vena yang ungu ini, dan ketika dia bengkak bentuknya seperti ini, bergranul-granul atau bergerenjel-gerenjel atau berbenjol-benjol seperti ini. Disebutnya sebagai prolaps hemoroid, prolapsing internal hemoroid. Jadi batas internal eksternal adalah di sini Bapak Ibu, di lubang anus ini ya, di lubang anus ini. Kalau dia posisinya di luar sini itu eksternal seperti yang ini ya, dia di lokasi di luar sini namanya eksternal hemoroid. Kalau dia di dalam tapi dia jeblos, dia membesar di sini, ini yang internal, terus membesar 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 seperti ini terus ke bawah, akhirnya dia keluar, itu adalah hemoroid internal yang mengalami prolaps, itu bahasa medisnya, atau eh, ambien atau wasir bagian dalam yang jeblos keluar gitu kira-kira ya. Yang internal itu hemoroid internal yang lokasi di dalam sini, ini dan ini internal belum keluar, ini internal sudah mengalami prolaps sehingga dia menjadi keluar. Yang internal itu sering mengakibatkan perdarahan dubur, Bapak Ibu. Ciri-cirinya. Terus kemudian berwarna merah cerah dan tidak nyeri saat buang air besar. Jadi kalau diperiksa anusnya, ya, itu akan seperti kayak daging kemerahan, warna cerah, daging warna ceri gitu, atau warna merah darah, ya. Dan ketika buang air besar, BAB ini singkatan dari buang air besar, itu tidak mengalami nyeri, ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri yang eksternal, ini penampang dubur kita. Kalau eksternal, umumnya disertai rasa sakit dan bengkak di daerah anus. Jadi, posisinya di daerah anus, kalau ini di daerah dalam, tapi kalau dia prolaps, dia akan keluar, dia akan nongol keluar. Kalau ini memang sudah timbulnya di luar, kemudian yang eksternal ini dia nyeri sekali. Gejalanya, kita mulai dengan gejalanya ya. Untuk yang internal kita bahas dulu. Ini hemoroid kita. Ini gampang penampang, dipotong ya. Kalau tubuh kita dipotong dari atas ke bawah, begini ya. Ini anus kita, Bapak Ibu. Ini rektum. Di atas ini usus besar. Muara dari usus besar disebut rektum. Ini namanya rektum. Nah, ini pembuluh darah vena. Kalau dia bengkak, melebar, bengkak, ini disebut sebagai hemoroid internal. Gejalanya apa? Pertama, perdarahan rektum. Ini rektum. Ada perdarahan saat buang air besar tanpa disertai nyeri. Jadi, kalau BAB, buang air besar itu berdarah, maksudnya apa? Berdarahnya contohnya. Berdarah itu bisa netes. Netes, bisa juga keluar kotoran dulu, kemudian disusul dengan tetesan darah sedikit-sedikit. Atau BAB, begitu dilihat, di kotorannya itu ada darah, tapi tidak ada darah yang netes. Jadi di kotorannya ada beberapa darah. Itu kita curiga suatu hemoroid internal. Berikutnya adalah darah bisa menutupi kotoran atau tinja, disebut sebagai hematoskesia. Jadi kalau Bapak Ibu eh, BAB atau pasiennya BAB, kemudian di kotoran itu ada darah, bintik-bintik darah, atau ada darah sebagian menyeliput tidak sebagian dari kotoran itu disebut sebagai hematoskesia. Ini istilah medis ya, gitu. Sehingga udah tahu ya, oh hematoskesia itu adalah kotoran yang sebagian terdapat ditutupi oleh darah. Ada di tisu. Kemudian ciri-cirinya lagi, hemoroid internal saat membersihkan anus selesai BAB bagi yang menggunakan tisu yang tidak menggunakan air, di tisu itu ada darah ya, atau menetes saat buang air besar. Berikutnya lagi ciri-ciri kalau punya hemoroid internal, yaitu di dubur kita, kalau kita lagi eh, mencuci dubur dengan sabun dan air, saat kita cuci ya, itu seperti kayak ada yang licin-licin.
seperti kayak ada lendirnya, seperti kayak ada ingus tapi tidak tebal. Seperti ada lendir tapi dia tipis, ya. Lendirnya itu dia melapisi atau dia menempel di bagian luar dari anus ini. Jadi ketika Bapak Ibu sedang MCK, cebok ya, membersihkan anusnya, ketika dicuci dengan sabun, ada licin-licin. Nah, itu berarti ada kok kayak ada lendir licin ya. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah mengalami hemoroid yang internal. Berikutnya ciri-cirinya ada mesi perianal. Massa perianal. Massa itu suatu benjolan di perianal. Massa perianal ini merupakan prolaps dari pembuluh darahnya. Ini belum prolaps ya. Jadi dia keluar, kalau prolaps tuh dia udah sampai ke sini. Ini cincin dari anus, dia melewati cincin anus ini sampai ke bagian luar itu disebut sebagai prolaps. Berikutnya ciri-cirinya hemoroid internal itu gatal Bapak Ibu. Jadi kalau di sekitar dubur ini ya, ini anus. Di daerah sini tapi di luarnya ya. Daerah sini nih Bapak Ibu, sini dan sini itu gatal ya. Nah, itu ciri-ciri dari hemoroid internal. Bila terjadi nekrotik, dia menjadi kebiruan, akan nyeri sekali, baru nyeri sekali. Umumnya tidak nyeri. Berikutnya adalah hemoroid eksternal. Ciri-cirinya hemoroid eksternal itu rasa nyeri di sekitar anus. Ini hemoroid eksternal. Ini seperti gambar di awal tadi ya. Ini pembuluh vena kita. Ini hemoroid yang masih di internal. Ini hemoroid internal yang dia terus turun sampai dia jebol sampai keluar. Nah, ini adalah hemoroid internal yang mengalami prolaps. Gejala hemoroid eksternal berikutnya adalah gatal di daerah dubur. Ada benjolan di dekat dubur. Ini dubur kita, ini ada benjolan. Benjolannya lokasi di sini. Beda. Kalau benjolan yang internal, pusat benjolannya bukan di luar, tapi di dalam. Walaupun kelihatan dari luar. Jadi dilihat benjolan, oh ini dari dalam nih benjolannya. Berarti hemoroid internal. Walaupun dia kelihatan dari luar. Ya, sudah bisa membedakan ya. Tapi kalau ada benjolan di dubur, lihat akar tumbuhnya. Oh, ternyata dia tumbuhnya di sekitar anus. Oh, berarti hemoroid eksternal. Kemudian yang eksternal ini beda dengan yang internal. Yang internal orang masih bisa aktivitas seperti biasa. Yang eksternal tidak nyaman saat melakukan aktivitas normal harian. Duduk sakit, mengendarai motor apalagi, kan ada getarannya, mengendarai bajai ya, bajai yang zaman dulu ya, getarannya, pokoknya duduk yang ada getaran itu nggak enak. Kalau makin besar, duduk berlama-lama mengemudi mobil sakit, nggak nyaman. Itu berarti hemoroid eksternal. Ciri berikutnya adalah munculnya daging atau kulit lebih yang menggantung keluar dari anus. Ya, ini menggantung keluar dari anus. Seperti ini nih. Ya. Kemudian kita lihat lagi, sebenarnya penyebab dari hemoroid atau wasir itu apa sih? Ada beberapa penyebabnya Bapak Ibu. Yang pertama, BAB tidak teratur. BAB tidak teratur itu bisa kurang jumlahnya atau kurang frekuensinya, bisa juga BAB tidak teratur itu justru kebanyakan BAB-nya. Itu pada orang-orang yang diare, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi sehari bisa 10 kali, bisa 10 kali lebih atau di atas 4 kali per hari. Ya, BAB tidak teratur. Baru makan sedikit, pengennya buang air besar. Sehari bisa 4 kali, bisa 5 kali ya, atau lebih. Itu bisa menyebabkan diare. Kenapa? Karena bolak-balik ngeden kan, atau bolak-balik dia uh, mengalami tekanan ketika kita mengeluarkan kotoran. Berikutnya adalah kurang olahraga. Kenapa? Orang yang kurang olahraga tentunya banyak duduk. Banyak duduk itu statis, ya. Tekanan pada dubur itu berlangsung berjam-jam selama 1 hari dan berlangsung setiap hari. Berjam-jam, berhari-hari, setiap bulan, berbulan-bulan seperti itu kira-kira, ya. Sehingga disarankan olahraga karena kalau kita olahraga waktunya kan dipakai buat olahraga ya. Berikutnya, kalau kita cukup olahraga, pembuluh darah kita ini jadi lebih elastis. Kemudian otot-otot kita menjadi kuat sehingga pembuluh darah kita tidak mudah kendur, tidak mudah mengalami wasir, tidak mudah mengalami ambeien. Penyebab ambeien berikutnya atau wasir adalah makan rendah serat. Contohnya makanan rendah serat itu yang gula-gula, tepung, roti ya.
Jadi kurang sayur, kurang buah. Kenapa? Karena kalau kita rendah serat, ketika kita BAB itu cenderung agak lebih lama, butuh waktu untuk bisa kotoran itu keluar semua. Tapi kalau kita banyak makan serat dan buah-buahan, kita hanya membutuhkan waktu singkat untuk BAB Bapak Ibu. Maksudnya apa sih? Jadi gini, kalau orang yang cukup makan serat, buah dan sayur, dia jongkok di atas kloset, di atas tempat BAB, jongkok sebentar, keluar semua ya, dia sudah merasa perutnya sudah enak, sudah berasa kayaknya udah nggak ada yang mau keluar lagi nih. Nah, sehingga dia cepat-cepat selesai, dia cepat udahan. Maksudnya apa? Nah, dengan dia cepat udahan sehingga tekanan pada dubur tidak berlangsung lama, hanya sesaat, ya 5 menit, selesai, udah. Tapi kalau orang yang rendah serat, terutama sering makanan yang berlemak, berminyak, ya, kemudian banyak gula, tepung-tepungan, BAB-nya keluar memang, tapi masih ada yang belum berasa mules, tapi kok belum keluar, kayaknya masih jauh dari usus, kira-kira begitu. Sehingga dia tungguin agak lama. Karena kalau mau udahan, rasanya kayak masih ada kotorannya. Tapi kalau ditungguin kok agak lama. Nah, itu karena apa? Karena kurang serat. Jadi, rendah serat, kurang serat-serat buah dan sayuran, eh, tidak makan gandum, makanya bubur, atau makannya nasi-nasi lunak, ya, itu bisa mencetuskan ambien atau wasir. Itu tadi karena BAB-nya dia membutuhkan waktu lebih lama, jongkoknya lebih lama, duduknya lebih lama, sehingga tekanan yang dialami oleh dubur berlangsung lama. Akhirnya apa? Mencetuskan suatu ambien atau hemoroid. Keempat, mengejan berkepanjangan. Jadi usahakan BAB tidak mengedan-mengedan atau tidak mengejan. Kedua, adanya massa di perut atau kehamilan. Urusannya apa, Dok? Ada. Ini perut kita ketika ada massa, ada suatu tumor, ada suatu benda atau bayi. Bapak Ibu bayangin, bayi kan beratnya rata-rata 2,5 kilo sampai 4 kilo ya. Nggak ada bayi 6 kilo. Mungkin ada 6 kilo, tapi rata-rata 2,5 sampai 4 kilo. Secara umum 2,5 sampai 3 kilo. Bapak Ibu bayangin, di dalam perut kita ada suatu benda rata-rata 3 kilo atau 4 kilogram. Nah, tentunya dia akan menahan ke bawah. Karena apa? Karena ada daya gravitasi. Jadi ibu hamil, dia berdiri, selalu ada tekanan di dalam perut yang mendorong ke bawah. Dia duduk, nggak usah hamil aja tekanan ke dubur ini tinggi. Ya, dubur mengalami tekanan ketika kita duduk. Ditambah lagi ada bayi, 3 kilo. Sehingga tekanannya, bebannya ditambah 3 kilogram. Mencetuskan jadinya ambien atau wasir. Ya. Faktor penuaan. Kenapa? Karena kalau kita usia sudah banyak, tentunya sel-sel kita juga sudah semakin menurun fungsinya. Sel-sel kita juga sudah semakin kendur. Pembuluh darah kita elastisitasnya berkurang, ya, sehingga mudah terjadinya ambien, rapuh. Elastisitasnya berkurang, rapuh, mudah terjadi ambien. Faktor berikutnya karena faktor genetik atau keturunan. Nah, berikutnya adalah batuk kronis. Kalau coba Bapak Ibu, pernah nggak batuk yang sering dan batuknya berat? Pernah ngalamin nggak? Beberapa orang, terutama perempuan, yang wanita, saya pernah dengar dulu-dulu ya, batuk, dok batuknya apa ngeklek apa ya kira-kira begitu. Sampai saya pipis dok di celana begitu. Oh, saya bayanginnya kuat sekali ya, maksudnya kok. Cuman saya nggak ngomongin. Berarti tekanannya kuat ya. Nah itu. Karena ketika kita batuk-batuk terus, terjadi tekanan pada abdomen yang berlangsung secara terus-menerus. Tekanan itu terutama menekan terus ke daerah dubur. Itu juga bisa mencetuskan terjadinya ambien. Batuk kronis di batuk lama. Contohnya pada pasien TBC, pada pasien pneumonia infeksi paru non TB, ya, itu dia batuk kronis. Atau pada pasien-pasien kanker paru, dia juga akan batuk-batuk terus ya. Ini berikutnya lagi, terlalu lama duduk di toilet. Nah, Bapak Ibu, kalau duduk di toilet jangan baca koran. Boleh baca koran, tapi batasi 5 menit. Selesai nggak selesai, udahan dulu. Nanti kalau rasa mules sekali, baru ke kloset lagi, ke restroom lagi, ke kamar kecil lagi. Berikutnya adalah proses melahirkan. Kenapa?
Pada saat melahirkan, kan seorang ibu berusaha mengejan. Gitu ya. Nah, ketika dia mengejan itu dia menekan untuk mengeluarkan bayinya, terjadi tekanan yang tinggi pada dubur. Sebagian ibu mengalami jadi ambeien setelah dia proses melahirkan. Tingkatan ambien internal Bapak Ibu terbagi menjadi 4 ya, atau 4 derajat atau 4 grade. Kita menyebutnya tingkat, pakai tingkat aja ya dengan bahasa Indonesia. Tingkat pertama tanpa prolaps atau disebutnya tanpa benjolan keluar. Ini tingkat pertama. Dia ada di dalam, dia tidak mengalami prolaps. Hanya penonjolan pembuluh darah. Tahu dari mana, Dok? Tahunya dari ketika dokter melakukan pemeriksaan fisik didampingi perawat, ya, jarinya masuk ke dalam dubur, ya, masuk ke dalam dubur, diraba lingkaran di dalam dubur itu. Ada benjolan nggak? Nah, kalau hanya ada benjolan terus ditanya, terus begitu tarik keluar lihat ada darahnya nggak? Kalau ada garis darah berarti ini suatu hemoroid atau ambien internal grade 1. Jadi hanya ada benjolan dan baru bisa dilihat dengan diraba atau menggunakan kolonoskopi atau anuskopi. Tingkat 2, benjolannya keluar nih Bapak Ibu ketika mengejan, tetapi begitu udah nggak mengejan benjolannya masuk lagi. Ya, jadi ini benjolan ya, ini kelihatan ya. Ini hanya benjolan di dalam, ini benjolannya keluar dikit. Jadi keluar sedikit. Kalau nggak ngejen, nggak ngeden, dia nggak keluar. Tapi ketika ngeden, ya dia keluar. Gitu. Gimana cara periksanya? Jadi pasiennya diminta dalam posisi seperti orang sholat bersujud ya, seperti posisi bersujud. Kemudian tentunya harus didampingi perawat ya dokter kalau periksa ini. Pas dibuka ya dilihat duburnya, diminta mengejan. Coba ngeden Pak, ngeden. Gitu. Ketika pasiennya ngeden atau Bu ngeden ya, gitu. Ketika pasiennya mengejan atau ngeden, keluar tuh benjolannya. Begitu dia udah nggak ngejen lagi, nggak ngeden lagi, benjolannya masuk lagi. Nah itu bahasa gampang. Oh berarti ini hemoroid grade 2 ya. Yang grade 3, benjolan keluar ketika mengejan. Ya, Bu, nungging ya, posisi bersujud. Ya bersujud. Ya, ceritanya ini dokter damping perawat ya. Coba Bu mengejan Bu, Pak mengejan Pak, ngejen, ngeden, ayo ngeden Pak, ngeden. Keluar benjolannya. Udah Pak nggak ngeden lagi, nggak usah ngeden lagi. Dia udah nggak ngeden lagi kan? Loh, benjolannya nggak masuk. Itu berarti grade 3 ya, kebayang ya. Sehingga dokter Oi perlu dorong pakai sarung tangan, handscoon yang karet, didorong, Pak izin ya, maaf saya dorong ya, ini benjolnya keluar nih, mesti didorong biar dia bisa masuk lagi. Izin dulu, jangan langsung nyoblok-nyoblok ya, karena kan nanti orang bisa marah, apalagi kalau perempuan pasien. Bu izin ya untuk dimasukkan. Pakai pelumas, ya masukin. Ya. Itu berarti derajat 3. Derajat 4, benjolannya keluar dan tidak bisa didorong. Jadi nggak usah ngeden-ngeden, Pak tolong posisi sujud, dilihat saya mau lihat. Dia nungging ini bapaknya atau ibu tersebut. Kelihatan. Begitu baru dibuka celananya, ada benjolan. Dilihat sedikit, ujung benjolannya. Ini di dalam, ini munculnya. Berarti apa? Ya, grade 4. Ada benjolan nggak pakai ngejen-ngejen, itu berarti grade 4. Ya. Kalau kayak begitu, nggak usah didorong-dorong. Kenapa? Dengan didorong-dorong juga dia nggak akan masuk lagi. Nah, kenapa? Loh, kok bisa begitu? Iya. Karena begini, ini yang grade 4 nih Bapak Ibu. Sumbernya di sini, dia udah keluar sampai di sini. Didorong-dorong ke dalam, ya. Ini gambarnya sudah Dr. tunjuk ya. Didorong-dorong ke dalam, ya. Ya nggak bisa karena ujungnya dia benjolnya udah dari dalam sampai keluar. Jadi udah terlalu kepenuhan lah kira-kira begitu. Itu di grade 4. Jadi pasien bersujud, nungging, udah ada benjolan, yang nggak usah pakai didorong-dorong, yang nggak usah pakai ngedorong, pokoknya ada benjolan aja. Dan coba tekan dikit, nggak masuk, ya udah berarti itu grade 4. Jangan dipaksa-paksa didorong. Ini gambaran lainnya. Ini tadi gambaran kartunnya. Nah ini sekarang ada gambaran fotonya Bapak Ibu, ilustrasinya ya. Ini grade 1, dia bisa dilihat ini suatu penonjolan ya. Ini penonjolan ya dari vena ya. Ini dengan kolonoskopi. Ya, ini ada air ya, ada cairan ya.
supaya licin ya. Ada. Ini gambar ini didapat melalui kolonoskopi Bapak Ibu. Yang kedua, ini ketika dia mengejan, minta ngeden keluar. Nih, bentuknya seperti ini. Masih kecil, ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, walaupun besar tapi pendek tangkainya. Lihat ya. Ini pusat benjolannya. Ini saya sedikit ngajarin cara mendiagnosa ya. Ini pusat benjolannya, dan dari pusatnya sampai ke benjolannya itu pendek. Ini berarti grade berapa? Grade 2. Ya. Yang grade 3, nungging atau posisi bersujud, mengejan. Dia ngejan ya. Keluar itu benjolannya. Lihat, kita bisa lihat. Nah, ini benjolannya. Ini pendek ya, ini panjang ya. Kemudian ketika udah dia selesai ngejan, dia udah nggak ngejan lagi, nggak masuk, harus dibantu untuk dimasukinnya. Itu berarti grade 3, lebih panjang tangkainya, kolapsnya. Berikutnya, yang keempat, grade 4, coba dibuka sananya, posisi sujud atau nungging ya, bersujud ya, posisi bukan nungging rata, tapi agak menukik ya, seperti bersujud itu. Lihat, ya, udah kayak begitu, seperti ini Bapak Ibu, kemerahan ya, kemudian ada bagian yang biru-biru. Ini nekrosis, kalau yang biru-biru ini sebutnya nekrosis. Pokoknya banyak seperti ini ya. Terus tanpa mengejan, kalau tanpa mengejan sudah keluar seperti ini, Bapak Ibu jangan coba dimasuk-masukin ya, jangan. Sakit, nanti pasti akan kesakitan. Pertama, kedua, kalau pastinya ternyata yang meriksa laki-laki dan pasien perempuan nanti marah ya, dan kurang tepat juga ya. Jadi pokoknya lihat kayak begini, oh ini grade 4 ya, udah jangan diapa-apain. Indikasinya apa? Grade 3 dan grade 4 ini merupakan indikasi operasi. Ini ambeien eksternal. Tadi gambaran internal, ini gambaran dari eksternalnya. Seperti tadi kita sudah lihat sama-sama. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita mau meriksa? Cara kita memeriksa suatu wasit atau ambeien. Ada beberapa pemeriksaan. Yang saya rangkum itu adalah 4, ada 4. Yaitu pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tonjolan lunak pada anus, yaitu pada hemoroid yang eksterna. Jadi hemoroid eksterna, kita lihat ada tonjolan, kita raba, kita tekan sedikit. Oh, dia lunak ya. Itu berarti hemoroid eksterna. Dan juga pada hemoroid internal yang mengalami prolaps, yaitu hemoroid internal yang jeblos keluar. Hemoroid yang mengalami trombosis, warna tonjolan terlihat ungu, kebiruan. Tampak tegang, ketika ini benjolan kita pegang tuh tegang, kenceng ya. Dia nggak lembek, tapi kok kenceng ya gitu. Dan ukuran garis tengah diameter biasanya beberapa mili, sekitar 4 mili atau ya 4 mili gitu ya, atau 4 mili, 7 mili, atau sampai dengan 1 cm sampai 2 cm. Itu berarti warna kebiruan, diameternya sekitar 4 mili, 7 mili, 8 mili, atau 1 sampai 2 cm itu diameternya ya. Itu berarti hemoroid yang mengalami trombosis. Yang mengalami apa ya, udah nggak jalan aliran darahnya, ada darah beku, kira-kira begitu. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan itu palpasi. Palpasi itu namanya, itu bahasa medis Bapak Ibu. Palpasi itu diraba. Dilakukan rectal touche. Rectal touche itu tangan kita pakai sarung tangan, diberikan pelumas gel, kemudian masuk ke dalam, raba di dalam ya. Oh, ini ada benjolan ya. Oh, ini benjolan apa ini? Nah, itu baru kita bisa menentukan, oh ini hemoroid internal grade 1, begitu ya. Dilakukan, itu namanya pemeriksaan palpasi. Dilakukan oleh dokter untuk menentukan lokasi, ukurannya, dan apakah ada perdarahan atau tidak. Jadi colok dubur. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat dokter periksa nyolok pantat pasien dengan sarung tangan, itu ada maksudnya. Dia mau tahu kira-kira diameter berapa, tonjolannya sebesar apa, begitu ya. Kemudian ada darah apa enggak, dia cabang, ketika dicabut lihat ada darah apa. Yang ketiga dengan anuskopi. Ini alat anuskopi Bapak Ibu. Berikutnya dengan kolonoskopi. Ini contoh gambar dengan kolonoskopi ya. Pasiennya tidur. Kalau kolonoskopi ini pasiennya dilakukan bius. Kalau untuk hemoroid aja enggak ya, tapi kalau yang sampai ke kolonoskopi itu jadi hanya nggak cuma melihat ambeien ya, tapi kalau kolonoskopi itu dia
melihat mulai dari lubang anal sampai sepanjang usus besar. Namanya juga kolonoskopi. Dia akan memeriksa saluran seluruhnya kolon sampai ke rektum. Karena masuknya dari luar, maka begitu awal masuk si alat kolonoskopi ini, dia akan melihat ini ada hemoroid nih, yang internal di sekelilingnya, grade berapa, grade berapa, grade berapa. Nah, itu nanti akan ditulis oleh dokter saat pelaporan ke pasien dan ke rumah sakit. Dan selanjutnya ya, terus masuk ke dalam alat kolonoskopi ini, menelusuri, menyusuri seluruh sampai ke akhir dari kolonnya. Jadi dia akan gambarannya seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian penata laksanaan. Hemoroid diapain aja ya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita terapi dengan non farmakologis. Jadi kalau sudah ada hemoroid supaya tidak semakin memberat, tidak semakin bertambah jumlahnya, makanlah makanan berserat, yaitu buah, sayuran ya. Kemudian gandum ya. Jadi makanan kacang-kacangan ya, kacang yang berserat untuk mempermudah saat kita buang air besar. Berikutnya menghindari makanan yang menyebabkan konstipasi, menyebabkan susah buang air besar, yaitu makanan pedas ya, alkohol, minuman bersoda. Ini membuat kita sulit BAB. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau bawa jalan-jalan anaknya minum minuman bersoda, putra-putrinya pulang kira-kira 1-2 jam kemudian sesudah minum minuman yang bersoda saat jalan-jalan, kasih buah, kasih sayur ya setiap hari. Jadi jangan saat makan langsung dikasih buah, biar aja senang-senang dulu, nikmati dulu makanannya. Ya 1-2 jam kemudian di rumah, udah pulang, sudah mandi, udah bersih, sajikan buah di piring, ya kasih makan. Supaya apa? Supaya besok saat BAB, saat buang besar, lancar. Kemudian perbaiki cara BAB-nya. Paling baik yaitu BAB jongkok, bukan duduk. Dengan waktu yang lama. Kenapa? Karena ketika jongkok, tekanan ke arah dubur itu betul-betul maksimal Bapak Ibu. Dan terbentuk suatu posisi garis lurus, tidak nekuk. Satu, manfaatnya. Sesuatu yang nekuk-nekuk, tentu keluarnya lebih lama. Tapi kalau sesuatu yang lurus, untuk keluar dia seperti jalan tol, langsung plus, langsung keluar. Gitu. Pertama. Kedua, jongkok, tekanannya lebih tinggi. Dengan tekanan tinggi dan saluran yang berbentuk salurannya lurus, ya, dibantu dengan tekanan yang tinggi dengan jongkok, tentunya apa? BAB-nya menjadi lebih cepat, lebih singkat, ya, lebih mudah, begitu. Jadi posisi buang air besar yang paling baik adalah jongkok, Bapak Ibu. Paling lama berapa? 5-7 menit. Sesudah itu udah dulu bersih-bersih dulu. Kalau masih rasanya masih kurang bersih, perutnya kayak masih ada, nanti begitu mulai sekali baru diulang lagi, ya. Kita lanjut ke terapi farmakologis. Terapi farmakologis apa aja Bapak Ibu buat pasien-pasien yang mengalami hemoroid atau wasir, yaitu obat pelunak BAB. Contohnya apa? Pasti Bapak Ibu ingat ya. Obat pelunak BAB, saya sebutin aja ya namanya ya. Yang saya ingat ya, pasti banyak 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 sekali produknya. Yaitu Microlax, ingat nggak? Yang gel, ya, Dulcolax, ya, yang seperti minyak-minyak itu ya, yang Dulcolax gel ya, yang ada seperti alat untuk dimasukin ke dubur, dicolokin ya, gitu ya. Kemudian obat pereda keluhan, yaitu keluhan apa? Keluhan perihnya, keluhan bengkaknya, keluhan peradangannya, ya. Itu berbentuk seperti peluru, Bapak Ibu. Namanya yang di pasaran beredar ada Anusol, ada Boraginol, ya. Pasti pernah dengar. Anusol, Boraginol, ya. Pasti pernah dengar. Obat apa lagi yang diberikan? Yaitu obat penyembuh dan pencegah serangan ambeien. Contohnya apa? Yaitu Ardium, Bapak Ibu. Pasti pernah kenal juga ya, pernah dengar ya, namanya obat Ardium. Nah, kalau farmakologis, kita berikan ini. Kita berikan Microlax, kita berikan Boraginol untuk meredakan peradangannya, meredakan rasa nyerinya, meredakan rasa tidak nyaman di tubuhnya, kita berikan Anusol, Boraginol. Jadi kombinasi nih Bapak Ibu. Minumnya yaitu diberikan obat namanya Ardium. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dokter bawa keluarganya ambeien, udah minum Ardium. Boleh bertanya sama dokter, dok, boleh nggak keluarga saya ini diberikan Microlax?
buat mempermudah BAB-nya misalnya, supaya nggak keras. Nanti dokter akan bertanya, kenapa? Memang BAB-nya keras ya? Iya dok, dia nggak suka makan sayur. Ya udah, dibiasakan makan sayur, dilatih untuk menjadi suka sama sayur dan buah, sambil proses itu berjalan boleh dibantu mikrolaks. Nah, tentu eh, dokternya akan menjawab kira-kira seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nggak mungkin dokter akan bilang, oh nggak usah, enggak ya. Karena itu akan membantu supaya fesesnya lunak dan BAB-nya licin. Ya, kenapa licin? Kalau BAB-nya keras dan keset, dia lewat, dia nabrak si ambeien itu, akhirnya apa? Bisa luka, bisa perdarahan, bisa terjadi potensi infeksi. Sehingga dokter tidak akan, nggak boleh, nggak. Ya, pasti dokter akan, oh kalau itu baik, silakan. Oh, ditambahin boleh. Gitu. Bisa beli sendiri nanti mikrolaksnya. Gitu. Kedua, berikan anusol yang kayak peluru. Anusol itu yang bentuk-bentuk peluru yang mungkin Bapak Ibu pernah diresepkan dokter, pernah diberikan dokter, dia bukan penyembuh dari ambeien. Dia secara lokal mengobati rasa nyeri di dubur, kemudian dia mengurangi peradangannya, yang rasa nyut-nyutannya itu, rasa nggak enak itu jadi dia menjadi lebih cooling down, lebih tenang peradangannya, sehingga rasa tidak nyaman di dubur itu akan teratasi. Jadi sudah pelunak, minyak ya, pelunak, kemudian minyak ya, supaya tidak iritasi pada wasirnya, kemudian pereda keluhan yaitu albumin ditambah ardium yang diminum supaya apa? Dia memperbaiki pembuluh vena dari dalam secara sistemik. Terapi berikutnya adalah terapi non bedah. Ya, terapi non bedah Bapak Ibu pernah ingat nggak diapain? Ya, contohnya diikat. Jadi ambenya itu diikat dengan alat. Ya, jadi alatnya masuk seperti lasso, seperti koboi mau nangkap kuda. Caranya begitu Bapak Ibu. Jadi ini ambennya, ya, ini ambennya nih, ya. Ini apa benangnya dengan alatnya ada di depannya ada benang bulat ya, benang melingkar seperti lasso, dilingkarin ke hemoroidnya ya Bapak Ibu. Kemudian alat itu ditarik otomatis benangnya itu akan mengikat Bapak Ibu. Jadi kayak dicekek ya. Kalau dicekek akhirnya apa? Suplai aliran darah ke sini nanti tidak lancar. Kalau dia tidak lancar akhirnya apa? Dia akan mengalami disease ya. Dia akan mengalami kematian jaringan dan akhirnya dia rontok. Nah, ini diikatnya diikat mati, diikat betul-betul, diikat kuat, ya. Jadi nanti dia eh, mengalami kematian dan akhirnya dia lepas, dia rontok, ya. Itu namanya ligasi, ligasi hemoroid. Terapi berikutnya adalah dengan herbal. Nah, ini herbal ini terapis dari bahan alami, Bapak Ibu. Jadi eh, minim efek samping, ya. Kemudian tidak mengandung kimia. Ini merupakan harapan yang seluruh dunia sampai saat ini selalu berlomba-lomba untuk menemukan obat HIV dari alami apa. Kita beruntung ya, terutama saya yang sangat beruntung sekali. Eh, tahun lalu saya takut banget sama yang namanya COVID, tapi sekarang sejak saya kenal Supahabu, eh, bukan takabur ya, jadi tahu karena pengalaman ya, dan memberikan pada orang melihat dan nyoba sendiri langsung sengaja ngenain dengan COVID, sembuh. Saya baru wah ini jadi senang ya, jadi ketemu obatnya. Nah, berarti terbukti bahwa ketika di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menemukan eh, penyembuh yang berbasis dari alam, yang dari herbal, ya, saat ini kita sudah bisa menemukan, ya, walaupun belum belum banyak ditulis oleh jurnal, ya, kita sudah bisa, terutama saya sendiri, percobaan kecil-kecilan sudah bisa menemukan ketika terkena COVID pakainya Supahabu Alfa, dosisnya berapa, dan berapa lama. Begitu Bapak Ibu. Yang tadinya saya ketakutan sekali dengan COVID itu, sekarang saya udah mulai berani ya, udah mulai mulai berteman deh, tapi nggak bukan menantang COVID ya, tapi udah berani ya. Jadi artinya kalau ada siapapun yang COVID, cepat-cepat saya sebarin, kasih Supahabu Alfa. Begitupun juga dengan hemoroid ini. Ya, hemoroid ini bisa diterapi dengan herbal Bapak Ibu. Herbal apa? Supahabu Alfa dan Beta. Nanti kita lihat. Terapi berikutnya adalah operasi ya. Indikasi operasi itu pada hemoroid yang interna derajat 3 dan 4. Tadi kita sudah belajar Bapak Ibu sama-sama derajat 3 dan 4 seperti apa.
Kemudian hemoroid interna dengan perdarahan berulang dan adanya suatu anemia dan prolaps. Jadi kalau udah ada berkali-kali bleeding ya, berkali-kali berdarah, ya, udah itu operasi indikasi. Berikutnya adalah hemoroid dengan terapi non operatif tidak berhasil. Jadi udah dipakein ardium ya, udah dipakein herbal ya, kombinasi antara kimia dan herbal, sudah makan makanan berserat, sudah dikasih yang pelunak-pelunak, tapi dia nggak sembuh. Berarti apa? Oh, itu indikasi operasi. Evaluasi berapa lama? 6 bulan. Jadi diberikan obat-obat tersebut 6 bulan tidak ada perubahan, ya, itu merupakan indikasi operasi. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya oleh pasiennya, ini ada ambeien nih, kira-kira perlu operasi nggak ya? Bapak Ibu udah pinter ya, udah bisa melihat. Atau kalau misalkan nggak bisa lihat langsung, ada nggak yang catatan dari dokternya? Ambeinya grade berapa ya? Udah beda ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dapat laporan, ada pasiennya, ini dia ambeinya bisa nggak sih pakai Supabu? Nggak langsung, nggak sekedar kasih sekian kali sekian, segini kali segini, enggak. Tapi Bapak Ibu bisa memulai dengan dari dokternya grade berapa gitu ya. Begitu disebutkan ciri-ciri dari grade ini, indikasi operasi, Bapak Ibu bisa bilang, boleh. Ini merupakan udah indikasi operasi sebetulnya. Nanti proses penyembuhannya bisa diberikan Supahabu. Yang keempat, hemoroid eksterna dengan trombosis akut. Trombosis akut itu begini. Hemoroid eksterna dia udah besar sekali, lokasinya di luar, kemudian dia udah warnanya kebiruan dan nyeri sekali. Pasien mengalami nyeri hebat. Udah itu indikasi operasi, ya. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau ada laporan dari pasien-pasien Bapak Ibu, ini dia ada ambe ini kira-kira bisa nggak pakai supapu? Apa operasi aja? Bilang, tunggu dulu, jangan langsung operasi dulu. Kata dokternya grade berapa gitu ya. Kalau grade 3 4 jangan langsung ngomong ya. Kalau ketika mereka sebutin grade 3 kata dokter, oh grade 3 ya. Grade 3 sebenarnya sudah indikasi operasi, tapi boleh dicoba dengan supaham selama 6 bulan. Gitu. Kalau 6 bulan tidak ada perbaikan, operasi. Beda ya, jadi nggak sekedar indikasi ini kasih itu. Ini Bapak Ibu, kenapa di dunia berlomba-lomba untuk meneliti untuk pemberian bahan herbal berbasis alami? Karena gini, Supahabung, karena gini, yang pertama adalah bahan kimia itu sembuh di satu sisi, penyakitnya sembuh, tapi efek dari kimia tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada organ yang lain. Contohnya apa? Contoh ya, contoh metformin. Metformin itu obat untuk gula darah, untuk dia obat anti hiperglikemik oral. Sampai saat ini masih dipakai. Namun efek sampingnya jangka panjang dia bisa merusak ginjal. Tapi sampai saat ini masih tetap dipakai. Kenapa? Karena dia relatif aman, dia relatif tidak segera membuat gula darah menjadi drop, ya. Kemudian dia memiliki manfaat-manfaat lainnya, sehingga sampai detik ini metformin tetap dipakai, Bapak Ibu. Jangka panjang ya, nggak kalau dipakai sebulan ya enggak ya. Tapi kalau jangka panjang tuh bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, dia bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian metformin itu dipakai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa menyebabkan apalagi disfungsi ereksi ya. Kita pernah belajar di produk orientasi Supabu, salah satu disfungsi ereksi disebabkan salah satunya yang dari obat-obatan yaitu oleh metformin ya. Jadi dia bisa menyebabkan disfungsi ereksi di kemudian hari. Tapi metformin masih tetap dipakai karena dia memiliki banyak kelebihan selain kekurangan. Nah, itulah namanya bahan kimia Bapak Ibu. Jadi dia memiliki kelebihan tapi sayangnya dia ada beberapa kekurangan yang di kemudian hari dia bisa merusak organ lainnya. Karena itu negara-negara di seluruh dunia selain menciptakan untuk sementara menciptakan obat-obat untuk membantu manusia dengan bahan kimia sambil mencari cara dengan bahan alami seperti yang saya alami itu kemarin ya, eh, mengobati COVID dengan bahan alami yaitu dengan herbal Supahabu. Yang berikutnya poliherbal. Poliherbal itu adalah gabungan Bapak Ibu berbagai macam herbal. Jadi contoh Supahabu alfa isinya albumin, kurkuma dan moringa. Kenapa harus pakai 3? Kenapa nggak albumin aja? Kenapa nggak kurkuma aja sih? Kok Supahabu nggak bikin moringa aja? Bikin aja moringa, nggak usah 3-3an gitu ya. Begini Bapak Ibu.
Dengan satu jenis herbal, dia akan bermanfaat pada satu penyakit. Kenapa? Karena satu jenis herbal dia memiliki beberapa manfaat. Nah, Bapak Ibu bayangin, kalau satu jenis herbal dia memiliki 5 manfaat, lantas kita kasih di dalam satu kapsul 3 herbal, masing-masing minimal ya punya 5 manfaat. Berarti herbal A 5 manfaat minimal ya. Herbal yang B 5 manfaat yaitu kurkuma. Yang C 5 manfaat. Jadi dalam satu kapsul ada 15 manfaat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Untuk mencapai suatu hasil yang cepat, untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik, sehingga tidak diperlukan dosis yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena ini 5 manfaat. Dia 5 manfaat, dia 5 manfaat. Masing-masing punya keahlian dan kelebihan yang banyak. Sehingga dengan satu kapsul supahabu sudah mendapatkan 15 manfaat. Ini diobatin, itu disembuhin, ini diperbaiki, yang sana di recovery, yang ini selnya diremajakan gitu. Jadi nggak kita minum peremajaan sel aja, tapi dia tidak memperbaiki yang lain. Kita minum herbal, dia memperbaiki yang ini, tapi dia tidak meremajakan sel. Nah, itu tujuan dari mengapa supahabu berisi polyherbal Bapak Ibu. Supaya dosis tidak perlu tinggi untuk mencapai hasil yang lebih baik, kemudian memperbaiki tidak hanya pada satu sisi, memperbaiki dari berbagai macam sisi. Bagaimana terapi ambeien ini atau wasir atau hemoroid ini dengan herbal? Kita bisa menggunakan Bapak Ibu supahabu alfa dan beta. Kita mulai dengan yang alfa. Supahabu alfa 1 kapsul ya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang usahakan Bapak Ibu kan senjatanya supahabu ya. Saat ini alfa, beta dan MX. Harus tahu per kapsul itu isinya apa. Per kapsul itu dosisnya 500 mg per kapsul. Dari 500 mg itu 300 mg berisi albumin. Albumin yang berasal dari ikan gabus. Bukan albumin dari telur ya, karena albumin bisa dari berbagai macam sumber. Ekstra kurkuma atau temulawak yang berasal dari kurkuma dosisnya 100 mg. Jadi ini 300, albuminnya 300 mg, kurkumanya 100 mg, udah berapa? Sudah 400 mg ya. Kemudian mengandung moringa atau daun kelor senilai 100 mg. Ya, 500 mg. Jadi 300 albumin, 300 mg albumin, 100 mg kurkuma, dan 100 mg daun kelor. Itu isi dari per kapsul supahabu alfa. Supahabu alfa ini Bapak Ibu sudah memiliki izin edar di Badan POM, kemudian sudah dipatenkan dengan teknik ekstraksi, ya dengan teknik ekstraksi canggih ya modern ya. Teknik ekstraksinya ini dipatenkan loh. Jadi nggak bisa dicontek-contek oleh orang lain. Jadi nggak sekedar ikan dikeringin, ditumbuk-tumbuk, masukin ke kapsul secara manual, bukan ya. Udah pakai alat dan ada teknik tertentu supaya zat berkhasiatnya betul-betul timbul. Dan faktor alerginya itu sudah dikurangi. Kemudian sebagian besar 80% itu diserap oleh tubuh. Jadi tidak sebagian besar kebuang, tapi diserap. Sehingga apa? Manfaat yang bisa diambil itu tinggi dari per kapsulnya supahabu alfa maupun beta maupun MX. Kemudian Bapak Ibu, ya, supahabu alfa ini juga halal. Jadi kapsulnya bukan berasal dari gelatin. Dari gelatin kan di negara-negara maju sebagian menggunakan kapsulnya itu gelatin dari tulang hewan babi ya kalau tidak salah ya. Tulang atau kulit babi begitu ya. Saya lupa ya. Dari kolagennya. Jadi dari kolagennya babi ya diciptakan gelatin cangkangnya kapsul. Nah, supahabu ini dari bahan alami Bapak Ibu, dari tumbuhan ya. Jadi kapsulnya ini halal dan ini sudah diperiksa oleh Badan POM. Kemudian diteliti juga oleh tim peneliti yang berpartner dengan supahabu, manfaat dari supahabu ini Bapak Ibu oleh tim peneliti dari Jepang dan mendapatkan apresiasi dari Tokyo Medical Journal. Kemudian Eropa Journal juga membahas tentang supahabu ini. Ya, jadi secara tingkat dunia supahabu ini kadarnya itu sudah diakui Bapak Ibu. Jadi dari Jepang dan dari Eropa mereka sudah mengacungkan jempol untuk produk dari supahabu ini. Ya. Sekarang kita bahas tentang albumin yang ada di supahabu alfa. Apa sih kok albumin bisa buat
bisa buat ambeien, ya Dokter Oi. Ya, pinjam waktunya Bapak Ibu ya. Ini kan hari libur ya, habis ini bisa liburan ya. Sebentar aja ya. Pertama, albumin dia dia untuk kita langsung bahas yang berkaitan dengan ambeien aja ya. Albumin ini dia bersifat sebagai anti peradangan. Ambeien itu terjadi peradangan, terjadi pembengkakan dari pembuluh darah vena dan terjadi peradangan. Albumin ini akan meredakan peradangan pada ambeien. Kenapa? Karena dia memiliki sifat antiinflamasi, ya. Kemudian dia bersifat antioksidan. Dia akan menghambat produksi radikal bebas yang menyebabkan si peradangannya itu semakin berat. Dengan adanya antioksidan, peradangannya semakin lebih cepat untuk meredup, lebih cepat untuk mengecil, meredam, ya. Rasa nyerinya lebih cepat untuk dihilangkan. Kemudian dia bersifat sebagai antikoagulan, mencegah penggumpalan. Seperti kita ketahui tadi, yang sampai biru-biru itu tadi, ambeien yang warna biru-biru itu mengalami trombosis. Jadi banyak terjadi pengentalan darah di sana. Kenapa kok terjadi? Karena mampet. Sirkulasi darahnya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya bengkak. Ibarat kayak benang, kayak selang Bapak Ibu, selangnya aut-autan, kegulung-gulung, nggak karuan gitu. Pasti ada satu sisi yang terpuntir sehingga tidak lancar. Nah, ketika terjadi ketidaklancaran di dalam selang itu ada darah, darahnya akhirnya beku. Ketika darahnya beku, itu mengalami nekrosis. Warnanya apa? Mengalami trombosis. Trombosis lama-lama mengalami nekrosis. Itu akan menimbulkan sensasi apa? Sakit, sakit sekali, nyeri. Nah, albumin ini dia bertindak mencegah sebagai antikoagulan dan mencegah penggumpalan darah dan menghambat agresi trombosit sehingga kalaupun orang udah punya hemoroid, hemoroidnya tidak akan menjadi terlalu sakit. Bagi hemoroid yang sudah mengalami biru-biru dan sakit-sakit terus, hemoroidnya gede, tapi belum mau dioperasi, kasih Supabu alfa. Kenapa? Karena dia akan menurunkan peradangannya dan dia akan menghambat eh, penggumpalan dari darah tersebut, darah-darah yang mampet itu. Nanti sama albumin ini dia akan diperbaiki sehingga rasa nyerinya berkurang dan darahnya akan secara bertahap menjadi cair lagi yang beku tadi dan menjadi jalan lagi sampai orang tersebut dia siap untuk operasi. Ini tentang kurkuma. Kurkuma banyak manfaatnya sebagai anti cancer seperti kita ketahui Bapak Ibu. Hemoroid atau wasir ini kalau didiamkan terus-menerus lama-lama bisa mencetuskan yang namanya karsinoma rekti atau kanker dari rektum untuk hemoroid yang internal ya. Bisa juga karsinoma rekti di sekitar anus. Jadi untuk hemoroid yang eksternal, kalau nggak diobatin, terus-menerus dia mengalami peradangan, terus radang-radang, lama-lama dia mencetuskan mutasi sel dan bisa berubah menjadi kanker. Ya, kurkuma ini bersifat sebagai anti kanker di dalam subhabu alfa. Kemudian dia mengobati infeksi, bakteri dari jamur, dan sebagai antiinflamasi juga, seperti albumin tadi. Nah, Bapak Ibu bayangin, albumin dan sebagai anti peradangan, kurkuma di dalam alfa sebagai anti peradangan juga. Ya. Berikutnya adalah daun kelor atau moringa. Yang kita mau ambil adalah manfaat efek anti peradangan di dalam daun kelor itu. Bonusnya, dia juga sebagai antioksidan. Bonusnya lagi, menstimulasi pertumbuhan rambut dengan Bapak Ibu minum Supabu alfa, nanti rambutnya lebih tebal ya. Kenapa? Karena dia menstimulasi pertumbuhan rambut karena adanya asam amino nih, esensial amino acid, dia mengandung 9 asam amino esensial ya. Inilah yang merangsang pertumbuhan rambut bagi Bapak Ibu yang rambutnya sudah tipis atau rambutnya warnanya uh, sudah tidak hitam lagi atau warnanya kusam atau kering ya. Jadi bisa diberikan Supabu alfa. Nah, kembali kepada ambeien hemoroid, ini yang mau kita ambil antiinflamatorinya dan antioksidannya. Yang tadi jadi tumbuh rambut itu bonusnya ya. Bonusnya lagi adalah dia mengurangi kerutan-kerutan pada wajah, kerutan-kerutan pada kerutan halus pada punggung tangan kita. Kerutan-kerutan sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nulis tangannya nggak terlihat berkerut-kerut ya. Nah, itu akan diperbaiki oleh Supabu alfa. Dari siapanya? Dari moringganya ini, daun kelornya. Itu bonusnya ya. Padahal tadinya pengen ngobatin hemoroid. Bonusnya rambutnya tumbuh, ya kan enak kan, asik ya. Asik ya. Kurut-kurutannya berkurang, hemoroidnya sembuh,
yang lainnya jadi lebih bagus. Nah, itu Bapak Ibu manfaat dari polyherbal. Coba kalau cuma minum herbal hemoroid aja, ya hemoroidnya lama-lama sembuh. Tapi kan kerutannya nggak sembuh, kerutannya tidak diperbaiki, ya. Ini manfaat dari polyherbal. Supabu alfa, kenapa kok bisa mengobati hemoroid? Ya, ini kita kupas sedikit ya. Jika luka hemoroid berinfeksi, albumin bersifat sebagai antioksidan. Yang mana sebagai antioksidan? Yaitu gugus sulfhidril. Dengan gugus sulfhidril, temulawak mengandung sifat antibakteri. Juga jika luka terinfeksi, daun kelor ada antioksidan yang memiliki juga sebagai fungsi antiinflamasi. Seperti tadi sudah disebutkan oleh saya ya. Kombinasi dari Cana striata, kurkuma, dan moringa dapat digunakan sebagai agen anti peradangan dengan cara menghambat aktivasi NF-KB, ini sel NF-KB ya, mengatur respon imun terhadap infeksi komponen penting imunoglobulin yang merupakan regulator penting dari aktivitas antiinflamasi kurkumin dan flavonoid. Flavonoid itu ada di daun kelor ya, bekerja dengan menghambat pembentukan prostaglandin, tromboksan, dan prostacyclin dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksigenase. Artinya gini, kalau siklooksigenase ini tidak dihambat, maka dia akan mencetuskan, dia akan merangsang pembentukan prostaglandin, tromboksan, dan prostacyclin, yang mana ketiganya ini menyebabkan terjadinya suatu peradangan. Jadi seperti tadi dokter sebutkan ya, dia bisa mengatasi peradangan dari hemoroid ini atau wasir atau ambeien ini. Bapak Ibu, ini gambaran dari Supabu alfa tadi yang di depan. Ini jurnal-jurnal yang berkaitan dengan manfaat dari Supabu alfa ya. Ini sudah di jurnalnya di jurnal internasional di Bapak Ibu ya, jurnal bergengsi ya. Manfaat sebagai antiinflamasi albumin ini sudah ada, sudah dibahas di jurnal di luar ya. Kemudian dia bisa mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon, juga sudah dikeluarkan oleh jurnal ya, jurnal oleh Puspendra ini sebagai antioksidan kuat ya, untuk supaya kita tidak cepat tua. Sebenarnya cepat tua itu Bapak Ibu, tolong ukurnya jangan hanya melihat muka ya. Mukanya muda, tapi kalau pembuluh darahnya tua ya ambien-ambien juga. Dengan kita makan Supabu alfa ya, yang dibuat awet muda bukan cuma mukanya tapi pembuluh darahnya. Ibarat beli mobil nih Bapak Ibu, jangan lihat bodinya, bodi mobilnya mulus bagus tapi mesinnya pada rontok, ya jangan ya. Dengan kita makan Supabu alfa ya, usahakan jangan hanya yang luar yang menjadi lebih baik, menjadi awet muda, tapi yang diperbaiki juga pembuluh darah di dalam sehingga tidak mudah terjadinya suatu hemoroid. Berikutnya, bagaimana Supabu beta bisa dipakai pada ambeien atau wasir ya. Pertama Bapak Ibu harus menguasai dulu Supabu beta ini isinya apa sebelum Bapak Ibu menggunakan beta. Pertama, kandungannya. Satu kapsul Supabu beta dia dosisnya memiliki dosis 500 mg. Dari 500 mg ini mengandung dua zat aktif, yaitu yang pertama albumin, kadarnya 250 mg. Berikutnya adalah gamat emas, ya, atau disebut sebagai Stricopus variegatus. Kadarnya juga 250 mg. 250 albumin dari ikan gabus, 250 mg ekstrak dari gamat emas. Itu terdapat pada satu kapsul Supabu beta. Supabu beta ini juga sudah memiliki izin edar POM, ya, sama seperti yang alfa tadi, ya, memiliki paten ekstraksi dengan teknologi modern, ya, dan juga Bapak Ibu kapsulnya ini halal, ya, seluruh produk-produk Supabu kapsulnya sudah halal, sudah diperiksa ya, dan memenuhi persyaratan ini nomor izinnya, ya. Jadi nggak sekedar halal-halal aja ya, dan sudah juga mendapatkan sertifikasi halal dari Badan MUI ya. Ini Supabu beta. Kenapa kok beta bisa kita pakai untuk ambeien Bapak Ibu atau untuk wasir? Jadi begini, albumin di ikan gabus kan dia mempercepat proses penyembuhan luka.
yaitu dengan adanya sistin dan asam amino. Berikutnya itu albuminnya. Berikutnya gammat emasnya atau tripang emas itu mengandung kolagen yang bisa menyembuhkan jaringan di bagian tubuh yang luka. Jadi kalau AB-nya luka, ya itu akan cepat terjadi perapatan dari merapat lukanya ya dengan adanya asam amino dan albumin. Ya, efek sangat signifikan jika konsumsinya albumin dari ikan gabus. Jadi tripang emas ini efeknya akan lebih maksimal kalau dia digabung dengan albumin yang berasal dari ikan gabus. Karena itulah diciptakan supabu beta. Jadi kenapa tripang emas kok nggak dipasangin dengan albumin yang dari telur? Gitu. Kenapa nggak dipasangin dengan albumin yang dari telur telur ayam atau telur bebek atau telur angsa ya misalnya ya, tapi dari albumin dari ikan gabus karena sudah diteliti hasilnya paling bagus kalau tripang emas ini dikombinasi dengan albumin dari ikan gabus. Nah ini Bapak Ibu, ini lebih lengkapnya dari tim peneliti Supahabu ya. Dari tim peneliti Supahabu disebutkan bahwa penyembuhan luka berhubungan dengan fenomena regenerasi jaringan yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase inflamasi, fase migrasi, ini fase inflamasi, fase migrasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Ya, fase migrasi ini di sini pada saat bleedingnya. Fase inflamasi kurang lebih 1 hari, 24 jam pertama sampai hari ketiga yaitu 72 jam, 1-3 hari. Salah satu aktivitas seluler tersebut ada pergerakan neutrofil ke pembuluh darah menuju luka yang meningkat pada hari pertama sampai hari kedua dan menurun pada hari ketiga. Salah satu efek seluler dari rembesan cairan di pembuluh darah menyebabkan odem, yaitu pembengkakan, bahkan infeksi. Supabu alfa dan beta memiliki kandungan yang berperan penting untuk mempercepat proses penyembuhan luka, yaitu apa? Protein. Proteinnya dari mana? Yaitu dari albumin. Kemudian mineral, zinc. Zinc ini ada di supabu beta, Bapak Ibu, di gamatnya. Fe, besi juga terdapat pada supabu beta, pada gamat. Dan asam lemak. Jadi, supabu alfa dan beta ini, mereka dua-duanya ini, dia berperan penting dalam memperbaiki hemoroid. Senyawa yang penting bagi sintesis atau pembentukan jaringan, ya, yaitu protein, albumin, mineral itu zinc, tembaga, kaprom, dan besi, ya, ferritin, serta asam lemak tak jenuh. Maaf, ferri ya. Protein, albumin, zinc, kuprum atau tembaga, ferri ya, Fe, dan asam lemak berperan penting untuk mempercepat proses penyembuhan luka sebagai antiinflamasi dan mempercepat proliferasi. Proliferasi itu pertumbuhan jaringan. Albumin merupakan protein darah yang mampu mengikat zinc dan berfungsi sebagai alat angkut utama dalam darah. Jadi kalau kita pakai minum albumin dan dari alfa maupun beta, terutama beta ya, kan dia ada albumin dan gamat ya, langsung tuh ketemu albumin dengan zinc ya. Di mana zinc merupakan mineral mineral mikro yang penting dalam proses biologis tubuh. Zinc ini juga berperan dalam proses proliferasi sel, yaitu kemudian proses epitelisasi, pengikatan jaringan ya, dan kekuatan kolagen dipadatin. Jadi proliferasi itu pertumbuhannya, kemudian mengikat dan dia dipadatkan. Kaprum atau tembaga berperan penting dalam penyatuan kolagen dan elastin. Jadi ini untuk finishingnya, bertanggung jawab untuk menjaga integritas membran mielin, pembentukan tulang, ya, dan pembentukan jaringan ikat. Jadi kaprom atau tembaga pada gamat emas ini sangat baik Bapak Ibu. Selain ambein, pada siapa? Pada orang-orang yang manula yang tulangnya rapuh, kemudian pada anak-anak pada masa pertumbuhan. Supaya anak-anak Bapak Ibu tinggi, tulangnya kuat, ya, kasih supabu beta. Fe atau zat besi berperan dalam pengiriman oksigen serta pembentukan kolagen. Kekurangan besi dan zinc akan mengakibatkan sirkulasi darah ke jaringan berkurang. Karena itu, kalau kita ada luka, kita perlu suplementasi beta. Kenapa? Karena beta itu ya dia mengandung tembaga dan Fe ya. Kalau kurang Fe dan zinc ya,
akan mengakibatkan sirkulasi darah ke jaringan berkurang. Berikutnya, senyawa penting pada proses sintesis yaitu asam lemak tak jenuh yang terdapat pada ikan haruan berfungsi sebagai antiinflamasi dan meregulasi sintesis prostaglandin yang berperan sebagai vasodilator atau memperlebar pembuluh darah sehingga mengatur masuknya aktivitas dari neutrofil pada proses peradangan dan menginduksi itu menunjang proses penyembuhan luka. Sekian Bapak Ibu, terima kasih.